Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi ini Allah muliakan kita baik dunia terlebih-lebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi makhluk sosial, makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, makhluk yang Allah setting memang untuk saling berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga wajar jika Allah menurunkan syariatnya yang namanya zakat, sedekah, infak, dan seterusnya, tidak lain untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan sifat kemasyarakatan, sifat sosial dari umat-umat Islam. Maka ikhwan fillah rahmatullah, sedekah, infak, sedekah, dan zakat merupakan syariat yang agung yang Allah hadirkan buat kita semua untuk memuliakan manusia, baik dunia terlebih lagi di akhirat. Maka coba kalau kita melihat ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, Allah turunkan perintah sedekah buat kita semua tidak lain untuk kepentingan kita sebagai manusia. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada pakaian yang paling indah, tidak ada pakaian yang paling sempurna di dunia kecuali sedekah. Maka ketika orang-orang mendawamkan sedekah, membiasakan diri mensedekahkan hartanya, uangnya, materinya kepada orang lain, dia telah proteksi dirinya secara zahir maupun secara batin. Secara zahir manusia akan nampak hilang dalam dirinya sifat-sifat sombong karena dia berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita melihat syariat ini sejatinya memuliakan manusia untuk dia senantiasa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan aktivitas ini, syariat ini menjadi investasi buat orang-orang beriman. Manakala dia melaksanakan infak, sedekah, dan zakat, maka menjadi investasi buat dirinya. Bukankah kita tahu kalau anak Adam diwafatkan oleh Allah, maka semua terputus kecuali 3. Apa 3 itu? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Maka sedekah hatta sekalipun kita telah diwafatkan oleh Allah 50, 60, 70 tahun lamanya, maka kebaikan dari sedekah itu akan terus mengalir buat kita semua. Maka lagi-lagi sedekah Allah hadirkan buat memuliakan manusia baik dunia maupun akhirat. Sedekah ikhwan fillah rahmatullah, dari kata sidqun, dari kata satu akar kata, bahkan dengan kata sidqun, sedekah, sedekah, sidqun, satu akar kata yang bermakna membenarkan atau jujur. Sehingga tepat sekali hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya sedekah itu burhan, as-sadaqah burhanun. Sesungguhnya sedekah itu adalah burhan, adalah bukti. Bukti apa? Apakah bukti kalau kita orang mampu? Tentu tidak. Apakah bukti karena kita orang kaya? Tentu tidak. Apa bukti karena kita baik dengan orang lain? Tentu tidak. Karena orang-orang di luar sana pun ketika dia berbagi dengan orang lain, bisa saja orang menyebutnya dia orang baik, orang yang tidak sombong, menolong orang lain. Tapi di sini bukan itu maknanya. As-sadaqah burhan, sesungguhnya sedekah adalah burhan, bukti terhadap keimanan kita, bukti terhadap keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang senantiasa bersedekah jalan Allah, maka kuatlah keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, manakala dia enggan, lalai, bahkan mengesampingkan sedekah di jalan Allah, maka bisa jadi ikatan dia kepada Allah dan Rasulnya pun lemah. Maka kalau coba kita melihat ikhwan fillah rahmatullah, sedekah itu merupakan bukti ikatan antara dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi rasul. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi wa rasul. Sesungguhnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
milik siapakah harta-harta ini? Maka Rasul menjawab melalui perintah Allah dalam Al-Quran, katakan Muhammad, sesungguhnya semua harta itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi perhatikan, dalam ayat ini menjadi gambaran buat kita semua. Sejatinya harta itu milik Allah dan Rasulnya. Maka kita pun harus sadar ketika kita menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita, menzakati harta kita, sejatinya karena kita punya ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Laksana dalam rumah tangga ketika terjalin ikatan akidah, terjalin ikatan akad, terjadi ikatan nikah, maka terjadi ikatan antara suami dan istri. Maka sejak saat itu suami menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan hartanya karena ada ikatan dirinya dengan istrinya. Begitulah orang-orang beriman ketika dia mengikrarkan dirinya menjadi bagian dari Allah dan Rasulnya, mempunyai ikatan dengan Allah dan Rasulnya, maka konsekuensi berikutnya dia mensedekahkan harta miliknya di jalan Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah rahmatullah, coba kita melihat, kalau sedekah merupakan bukti, burhan dari keimanan kita, maka bisa dipastikan orang yang enggan bersedekah, maka itu tandanya keimanannya pun lemah. Orang yang mengabaikan sedekah, bisa jadi keimanan kepada Allahnya pun hilang. Maka kita bisa bayangkan, orang kalau imannya hilang, imannya rusak, maka tidak ada jalan lain kecuali kerugian baik dunia maupun akhirat. Maka perhatikan, sudahkah kita bersedekah? Kepada siapa kita bersedekah? Kapan kita bersedekah? Berapa banyak kita bersedekah? Pastikan agar sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah. Yakinkan kita punya ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita melihat sirah ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, para sahabat, tabi'in, mereka bersedekah di jalan Allah karena mereka punya ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab mensedekahkan setengah hartanya karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena dia punya ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan hartanya, semua hartanya. Bahkan ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Dia mengatakan, cukup Allah dan Rasulnya. Dia sedekahkan semua hartanya di jalan Allah karena dia punya ikatan dengan Rasulullah. Utsman bin Affan pernah bersedekah 2,4 triliun rupiah kalau dikonversi pada rupiah kita. Ketika perang Tabuk, perang yang begitu berat, perang yang begitu sulit, kondisi panas terik, logistik kesulitan, Utsman bin Affan mensedekahkan 2,4 triliun hartanya karena dia punya ikatan dengan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf pernah dikisahkan dalam hadis mensedekahkan 30.000 rumah buat para mujahid di jalan Allah karena dia punya ikatan dengan Rasulullah SAW. Maka untuk membenarkan ikatan dia kepada Allah dan Rasulnya, dia keluarkan hartanya. Untuk membenarkan ikatan dia kepada Allah dan Rasulnya, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Nah, sudahkah kita orang-orang mengaku diri kita beriman, punya ikatan yang kuat dengan bukti kita mensedekahkan harta kita, menginfakkan harta kita, menzakatkan harta kita di jalan Allah? Maka pantas sedekah, infak, zakat masuk dalam rukun Islam. Artinya apa? Rukun sesuatu yang harus ada. Tidak ada salah satunya maka tidak disebut olehnya. Jadi kalau ini bagian dari rukun Islam, tidak kita tunaikan sedekah, infak, dan zakat, maka tidak disebut kita orang-orang yang berislam, orang-orang muslim. Maka pastikan harta-harta yang Allah berikan kepada kita, kita belanjakan di jalan Allah. Karena itu bukti kita punya ikatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf, dan salah dari pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.